Di video kali ini kita udah belajar mengenai Git branch, Git merge, dan merge konfliknya. Baik, selamat datang, selamat kembali di channel Cewek Ngoding. Kita lihat dulu ya, kemarin kita udah buat apa nih? Kita udah buat tutorial perihal Git dan GitHub, tapi baru jadi kalian baru diperkenalkan untuk nge-push data doang kan ya. Nah, jadi di Git ini tuh ada yang lain juga nih guys ya. Selain kalian nge-push data doang, itu tuh ada berbagai macam perintah. Contohnya yang sekarang pengen gue jelasin itu adalah perintah git branch dan git merge. Nah, ini adalah gambaran ketika kalian menggunakan branch dan merge. Nah, sesuai artiannya aja dulu ya. Sesuai artiannya. Branch itu apa sih? Nah, branch kan artinya percabangan ya. Jadi kalian membuat cabang dari cabang utama. Kalau kalian ingat, waktu itu pas ketika kalian git push kan diarahkan ke main ya. Main itu adalah sebuah branch guys ya. Jadi ketika kalian membuat repository awal, pasti akan dibuatkan branch utama, yaitu main namanya, atau enggak kadang namanya itu master, begitu. Nah, di sini gue misal branch utamanya itu namanya main ya, teman-teman ya. Branch utamanya ada main, dan ceritanya di main ini kalian itu udah ada sebuah aplikasi dan udah live gitu kan. Cuman dari klien atau emang dari bos kalian minta ada fitur tambahan, dan masing-masing dari tim kalian disuruh masing-masing dari tim itu disuruh membuat sebuah fitur, dimana ada fitur A dan fitur B nih ya. Nah, gimana sih caranya supaya code yang udah ada nggak bakal kesenggol ya, nggak bakal kesenggol. Gimana caranya? Disitulah kita membutuhkan yang namanya git branch ya, atau percabangan itu. Jadi git branch ini tuh kalian akan membuat satu branch baru yang mengambilnya dari existing code gitu ya. Jadi misal kalian disuruh membuat fitur A, nah kalian bisa membuat percabangan dari code yang existing, yaitu dari branch main. Jadi nanti kalian bisa menggunakan perintah git branch lah ya, git branch untuk membuat percabangan dari fitur main. Nanti kalian akan membuat branch baru yaitu fitur A, dan begitu pula buat teman kalian ya, dia akan membuat branch dengan nama fitur B kayak gitu. Nah, di situ juga gimana caranya untuk menyatukan percabangan tersebut kan. Berarti ini buat sekarang nih ya. Kalau sampai tahap ini codingan kalian itu belum bisa diakses, belum bisa nyampe production kan ya, belum bisa diakses sama orang lain ya, intinya belum production lah ya aplikasi kalian. Berarti karena fitur A belum ada di main dan fitur B belum ada di main ya, karena kan yang bakal di-upload ke production kan dari branch main ini kan ceritanya. Nah, gimana cara buat nyatuin si fitur A sama fitur B? Caranya itu kita menggunakan fitur namanya itu merge di Git ya. Jadi untuk menyatukan semua codingan yang ada di fitur A dan di fitur B gitu ya, kita satukan kembali di main gitu ya. Jadi di main ini nanti udah ada ya, udah include nih temen-temen ya, udah ada fitur A, udah ada fitur B, dan udah ada code yang existing ya. Begitu, itulah kegunaan merge. Nah, kalau kalian masih bingung-bingung, langsung aja kita ke contohnya ya. Nah, ini ya, kita langsung ke contohnya. Jadi buat teman-teman ya, kalau kalian mau tahu kalian berada di branch mana, kita bisa menggunakan perintah ini ya, git branch ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan git branch. Nah, bisa dilihat ini kan warna hijau ya. Ini berarti kita lagi ada di branch main. Ini kenapa cuma munculnya satu? Karena kita baru ada satu branch yang kayak tadi nih ya. Misal kita emang belum ada tim pas awal membuat aplikasi, jadi ya udah kita codingnya di branch main aja karena kita belum ada tim gitu kan, dan nggak membutuhkan juga ini gitu. Karena git branch ini tuh lebih sering dipakai pas kayak kalian sedang
ada banyak tim, atau emang kalian lebih menjaga-jaga. Jadi misal nih ya, kita mau bikin fitur ini tapi lu hide dulu gitu ya, lu jaga-jaga, jadi lu yang itu nggak bakal dipakai dulu, nanti buat di kemudian hari lah. Nah lu bisa buat git branch juga kayak gitu. Cuman kalau sekarang di kasus yang ini gue masih belum membutuhkan branch baru selain main, karena gue masih ngerjain sendiri. Cuman ini gue bakal kasih contoh buat teman-teman kalau emang kita kerjanya tim ya. Misal gue disuruh membuat fitur A ya. Nah, buat perintah membuat branch itu gimana? Seperti ini. Teman-teman tinggal git checkout ya. Min B ini berarti kalian ngebuat branch baru dari existing branch. Jadi sekarang kalian ada di branch main, berarti kalian akan ngebuat branch baru sesuai codingan yang ada di branch main gitu ya. Min B, nama branchnya apa? Nih ya, ini nama branch ya teman-teman ya. Git checkout min B, nama branch. Nah, nama branchnya misal fitur A. Kita enter. Nah, ini udah teman-teman bisa lihat kan ya. Switch to a new branch, fitur A. Jadi misal kita mau otak-atik ya, mau ngapain si codingan yang ada di main, bebas, udah bebas di sini. Yang main itu nggak bakal diotak-atik. Nah sekarang kita coba ya git branch lagi. Nah sekarang kita udah ada 2 branch ya teman-teman ya. Ada fitur A dan ada main. Oke. Nah di sini kita coba otak-atik salah satu file yang ada di main. Misal kita tambahin aja, ini asal dulu ya temen ya, teks fitur A ya, seperti ini. Kita coba. Nah abis itu kita push lah, kita push si fitur A ini ke repository kita. Nah ini dia udah berhasil ya, nih buat nge-push. Jadi di repository kita udah ada nih branch fitur A sama main. Nah kalau tadi teman-teman baru ngebuat doang git checkout min B fitur A tanpa di push, itu tandanya teman-teman tuh baru ngebuat di lokal teman-teman ya, Jadi kalau emang mau berada di repository di GitHub, harus teman-teman push ya, Nah, ini kan tandanya kita udah ada nih ya teman-teman ya. Ini kita udah ada buat branch fitur A. Nah kita balik lagi ke branch main untuk membuat fitur B ya. Misal contohnya ini kita orang lain nih ya, teman kita yang satunya. Git checkout main ya, buat pindah branch itu kalian bisa menggunakan git checkout ya teman-teman ya, git checkout. Nah ini berarti kita berada di main teman-teman. Oh sorry, kita belum nge-push yang perubahan di fitur A ya, kita belum nge-push. Kita push dulu ya, update fitur A misal. Kita update nih ya. Nah teman-teman harus lihat nih, ketika kita pindah ke branch main tuh hilang codingan yang udah kita ubah di fitur A. Nah, jadi gitu ya. Jadi mau lu ngoding di fitur A, maksudnya lu mau ngoding di branch yang tadi yang fitur A, lu mau otak-atik segimanapun di branch main ya tetap codingan yang sebelumnya gitu, yang existing code, gak bakal kotak-atik ya. Nah, ini kan kalian udah pindah nih ya ke branch main. Nah, ceritanya kita mau ngebuat lagi fitur B ya, branch fitur B. Git checkout lagi ya, git checkout min B fitur B. Buat nama branch nggak boleh kayak gini ya teman-teman ya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh ada spasi. Nih misal kita enter juga, dia bakal error karena itu dianggapnya sebuah perintah. Makanya kita kasih strip aja fitur B misal ya. Nah terus kita update lagi nih di bagian sini ya, kita kasih teks fitur B tuh ya. Kita save, kita simpan, update fitur B ya. Kita publish si branchnya supaya ada di repo kita.
Nah ini udah selesai, kita check out lagi command. Nah masih nggak ada kan? Gimana caranya supaya codingan yang udah ada di fitur A dan di fitur B, ada di branch fitur A dan fitur B bersatu? Caranya kita bisa menggunakan perintah git merge nih ya teman-teman ya. Git merge. Nah kita bisa menggunakan perintah ini. Kalian tinggal mau merge dari branch mana dulu nih, jadi harus satu-satu, cuman gue belum tahu nih bisa langsung semua atau enggak, tapi setahu gue harus satu-satu, masih harus satu-satu ya. Kalian bisa git merge. Nah nama branchnya apa, misal fitur A dulu nih ya, git merge fitur A. Nah otomatis perubahan yang ada di fitur A bisa ke update tuh ya teman-teman ya. Kemudian gue juga pengen dong yang ada di fitur B masuk. Kita git merge lagi nih, git merge fitur B. Nah terjadi merge conflict. Jadi buat teman-teman ya, ketika kita lagi menggabungkan sebuah code dari beberapa branch, ini sering banget terjadi nih teman-teman ya, merge conflict ya. Jadi di git merge ini ada kadang suatu permasalahan namanya itu merge conflict. Jadi kita melakukan perubahan di line yang sama. Maka dari itu, dari git-nya itu ibaratnya kayak ngasih tahu ini lu tuh mau ngubahnya tuh yang mana, pakai yang fitur A atau fitur B atau keduanya ya. Di sini juga udah ada keterangan kalian mau ya ibaratnya perubahan kalian itu yang benernya itu yang mana sih gitu di line ini, soalnya ada 2 perubahan nih. Nah kalau ternyata emang dari tiap teman itu ada perubahan, itu tuh ya makanya buat yang nge-merge konflik ini ya teman-teman ya, kadang tuh orang-orang yang emang kayak udah team lead atau udah senior, jadi nggak bisa tuh kayak junior nanti dia nge-merge, soalnya takutnya salah kan ya. Kayak ini misal contohnya dibutuhin dua-duanya salah satu aja yang di-merge, itu sering banget terjadi. Makanya buat merge konflik ini yang nge-solve pasti team lead atau nggak senior. Nah buat teman-teman ini cara buat nge-solve-nya, sarannya itu tinggal misal kita emang ya balik lagi tergantung kebutuhan atau emang ya dicek lah ya fitur mana yang benar atau emang kepake keduanya ya, bisa kita pilih accept both ya, accept both di sini. Atau kalau emang incoming itu berarti yang tadi yang baru kita mau merge, kan kita udah nge-merge fitur A nih, terus kita nge-merge lagi fitur B, berarti kalau incoming kita bakal ngambil yang dari fitur B aja. Tapi kalau current change berarti yang dari fitur A begitu. Nah buat di kasus sekarang gue pengen ada keduanya. Nah caranya gimana, tinggal kita pilih aja accept both changes, boom. Nah ada error, tinggal kita kasih ya, kita benerin aja, kita kasih koma di sini. Woi kok nggak jalan. Nah kita kasih koma. Nah di sini masih ada tanda seru, itu tandanya merge kita tuh belum kita selesaiin. Nah kita klik aja tanda plus di sini, atau enggak kita bisa menggunakan git add tadi, git add. Nah seperti ini, tinggal kita commit guys, terus kita push. Nah begitu teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita udah belajar mengenai git branch, git merge, dan merge konfliknya. Begitu ya, semoga penjelasan dari gue walaupun tadi rada muter-muter ya, semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami git branch dan git merge ya. Buat teman-teman yang emang masih mau tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar, atau mau request tutorial yang lain boleh banget tulis juga di kolom komentar, entar di TikTok kita ataupun di YouTube. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe YouTube kita, dan follow juga TikTok kita ya. Cewek Ngoding, terima kasih.